saudara, saya coba merangkum, saya coba untuk membuat sebuah kesimpulan. Tadi kita belajar pertama dari Ibu Lydia, mentor itu bukan mandor. Ya, seorang pemimpin, seorang leadership itu memberikan mentor, memberikan contoh, memberikan teladan, bukan main perintah, bukan hanya main suruh. Ya, tapi kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin anak buah, gereja, apapun itu, Tuhan mau kita menjadi orang yang memberikan teladan, saudara. Kita buka di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Biar kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang memberikan teladan, memberikan contoh. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi, apa saudara? Teladan untuk kawanan domba itu. Kalau hari ini kita diberi anugerah untuk memimpin, mari kita belajar hidup kita ini adalah hidup yang memberikan teladan. Memberikan contoh. Apa artinya teladan? Sesuatu yang sudah kita kerjakan. Yang tadi Bu Lydia juga sudah berkata, bukan cuma ngomong aja saudara, tapi itu belum kita lakukan. Tapi biar kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita mengajar, kita memimpin, apa yang disampaikan itu sudah dihidupi dalam hidup kita. Kita sudah melakukannya. Itu mentor, bukan cuma mandor, main perintah aja saudara. Ya, saya belajar. Saya punya anak buah, ya. Waktu itu saya memimpin tim musik. Saya tahu kelebihan, keunggulan dari setiap anak buah yang saya ajari. Dan saya tahu saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya bukan pemimpin yang ideal. Dan saya mengerti semua kelemahan, semua kekurangan saya, saudara. Dan waktu itu saya belajar satu hal. Tuhan ajarkan waktu itu ya, yang namanya pemimpin itu bukan cuman mandor, bukan mandor, tapi kita mementori. Ada satu tugas untuk membuat sebuah lagu dan diaransemen untuk kita rekam. Dan waktunya sangat singkat. Dan semua anak buah saya juga tahu, saya bukan orang yang cuma sekedar memberi perintah dan selesai begitu aja. Tapi saya ini belajar saudara, apa yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Semaksimal yang saya bisa buat, saya akan buat saudara. Ketika itu anak buah saya yang mengaransemen. Saya mungkin gak punya kemampuan itu. Saya gak punya bisa mengaransemen sebuah lagu jadi bagus. Gak punya kemampuan untuk saya bisa ngerekam. Gak ngerti elektronik bagaimana baik, gak ngerti saudara. Ya, saya hanya bisa main keyboard, saya pegang chord dasar saja. Tapi untuk aransemen ada yang lebih jago. Dan waktu itu saya mengambil keputusan dan saya kerjakan saudara. Mereka lembur karena waktu, ada time limit yang harus diselesaikan, tugas dari pemimpin untuk itu diselesaikan. Ya, apa yang saya kerjakan saudara? Yang saya bisa adalah saya mendampingi mereka, saya nungguin mereka, saya ikut gak tidur dengan mereka. Ngapain saudara? Saya duduk dengan berdoa, saya dampingi, saya kuatkan, saya beri semangat buat mereka. Ya, terus apa? Saya sediakan makanan, jangan sampai lapar. Ya, saya berikan logistik yang bagus. Apa yang mereka suka, apa yang mereka senang, tim musik itu jadi saya sediakan. Itu yang saya kerjakan saudara. Ya, bukan cuma main perintah, tolong kerjakan dalam 1 hari harus selesai. That's it, saya tidur di rumah enak-enakan. Ini ternyata suatu sikap hati yang istilahnya dilihat oleh anak buah. Akibatnya dari itu saudara, setiap ada perintah apapun ketika saya memberi perintah kepada anak buah, gak ada yang ngomel. Karena tahu, saya gak cuma memberi perintah, that's it, selesai. Tapi saya mencoba memikirkan, saya coba mendampingi semaksimal yang saya bisa buat saudara. Selesai jam kantor, selesai bagian tanggung jawab saya akan dampingi mereka. Ya, saya bahkan rela gak pulang, benar-benar gak pulang, saya tungguin sampai itu jadi saudara. Nah ini pemimpin saudara. Bukan cuma ngomong aja, beri perintah aja, tapi mari belajar kita sebagai seorang pemimpin, kita juga akan melakukannya, memberikan teladan.
memberikan bahkan harusnya jauh lebih banyak dari apa yang mungkin anak buah itu bisa kerjakan. Amin saudara. Jadi kita seorang pemimpin bukan cuman sebagai mandor, memberi perintah-perintah dan perintah, that's it. Tapi kita memberikan teladan. Jadi seperti di 1 Petrus 5, dan inilah hidup Yesus saudara. Ini hidup Yesus, Yesus sudah memberikan teladan. Dia memberikan contoh. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang seorang pemimpin, raja di atas segala raja. Dia datang untuk memberi saudara. Dia datang untuk melayani. Dan biar ini menjadi sikap hati kita. Ya, di tahun yang baru, mari kita belajar. Mempunyai sikap hati. Mari kita minta dengan Tuhan. Kita melayani lagi dengan standar kerajaan surga. Kita menjadi pemimpin seperti yang Tuhan mau. Dimanapun kita ditempatkan, dalam situasi seperti apapun, anak buah yang kita hadapi. Mari saudara, kita menjadi pemimpin yang belajar untuk mengerti dan memberikan teladan. Tadi Pak Fendi berkata, keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika dia bisa melahirkan legacy. Ada sebuah legacy saudara. Ketika pemimpin itu pergi, tidak hilang begitu saja. Tapi sampai hari ini, kepemimpinannya masih terus tergores dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Ya, tadi kita belajar itu, jadi kepemimpinan bukan sebuah posisi. Tadi yang Pak Fendi katakan, tapi kepemimpinan adalah sebuah tindakan. Ya, kepemimpinan bukan hanya posisi, tapi bertindak. Bukan cuma ngomong saja memberi perintah, tapi memberi contoh dan teladan. Artinya kita melakukan. Ya, kita melakukan. Dan juga seorang pemimpin harus jadi orang yang bisa dipimpin, saudara. Ini penting. Seorang pemimpin, jangan merasa sudah aku seorang pemimpin, tapi kita tidak bisa dipimpin. Di atas kita pasti ada orang yang istilahnya mengcover kita. Walaupun kita sudah pemimpin, kita tetap perlu dipimpin, saudara. Dan itu akan mengubah hidup kita. Ya, akan terus membuat hidup kita makin dewasa, akan memperlengkapi hidup kita. Ketika kita jadi seorang pemimpin, sadari dan berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang bisa dipimpin. Amin saudara. Amin saudara. Coba ngomong ke kanan kirinya, aku orang yang bisa dipimpin. Ya, aku orang yang bisa dipimpin. Bukan semau gue, walaupun kita sudah setinggi apapun, tetap kita orang yang bisa dipimpin. Dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya kita bisa melahirkan teladan Kristus dalam hidup kita. Oke? Satu ayat yang terakhir. Ya paling senang tahu kalau dengar kata terakhir kan saudara. Ya, saya tahu suara Kampung Tengah sudah berbicara dengan keras. Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang ke-72. Mazmur 78 ayat yang ke-72. Jadi Tuhan sudah memberikan teladan, dia datang ke dunia sebagai seorang pemimpin, dia raja di atas segala raja, dia pencipta. Dia turun ke bumi bukan untuk dilayani, tapi pertama-tama adalah untuk melayani. Dan sungguh saya berdoa biar ini jadi karakter dalam hidup kita saudara. Ya, walaupun kita seorang pemimpin, bukan cuma sekedar kita memberikan perintah dan kita memandor ya istilahnya apa sih? Ya, ngasih perintah A, B, C, D, E gitu aja ya. Tapi adalah kita memberikan teladan, contoh ya dilakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 78 ayat yang ke-72 kita mau baca sama-sama. 2, 3. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini Raja Daud menuliskan hal ini. Tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang kepemimpinan. Dari Ibu Lydia, dari Pak Fendi. Luar biasa, saya sendiri belajar saudara. Saya sendiri diberkati. Saya belajar untuk menangkap apa yang Tuhan mau.
Dan di sini kita belajar yang pertama-tama Tuhan mau adalah apa? Sikap hati yang tulus. Sikap hati yang tulus itu harus di depan. Kecakapan mengikuti saudara. Bukan kecakapannya, tapi ketulusan hati dulu. Karena sumber dari semuanya, dasar dari semuanya adalah hati kita. Mari kita belajar memimpin bukan dengan kepala. Bukan memimpin dengan head, kepala, tapi dengan heart. Belajar memimpin dengan hati. Dan ini perbedaannya jauh sekali. Ketika kita menggembalakan, ketika kita memimpin dengan hati. Berbeda dengan memimpin dengan kepala kita, saudara. Nah, Daud berkata, dia mengembalakan pertama-tama dengan ketulusan hatinya. Ketulusan hati di sini adalah apa? Good heart. Hati yang baik. Apa itu hati yang baik? Hati yang penuh dengan integritas. Jangan memimpin untuk menarik keuntungan buat diri kita sendiri. Dan itu sangat besar saudara. Sangat bisa. Kita sebagai pemimpin, kita take guaranteed untuk diri kita sendiri. Hati-hati saudara. Ya, saya sungguh belajar. Dan itu kalau kita menyadari, kita kikis habis. Artinya sebelum kita memimpin orang lain, pimpin dirimu sendiri. Belajar taklukkan, belajar tundukkan diri kita. Ikuti apa yang kata firman. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi like or dislike seperti tadi yang Ibu Lydia sudah sampaikan. Dalam kita memimpin dengan anak buah yang beragam dan berbagai macam, jangan mainkan perasaanmu dengan like or dislike. Dan ini saudara perlu kecakapan untuk kita kikis itu. Perlu kecakapan. Ya, jadi yang pertama di depan adalah ketulusan hati. Dalam kita menerima tanggung jawab dan memimpin, biarkan ketulusan hati kita di depan. Biar hati yang baik, hati yang berintegritas, hati yang murni, berintegritas dan pure heart. Ya, a good heart. Made him a good shepherd. Karena hati yang baik membuat Daud menjadi seorang gembala, pemimpin yang baik saudara. Seorang gembala yang baik dihasilkan dari hati yang baik. Amin saudara. Dan kemudian dikatakan dia memimpin guide the people dengan wisely and well. Ketika kita mulai dengan hati yang baik, dengan ketulusan, dengan integritas, kita akan memimpin dengan apa? Bijaksana dan baik. Tidak bisa kita memimpin ketika kita punya ambisi, kita punya sesuatu untuk kita tarik untuk kepentingan diri saya sendiri, untuk diri kita sendiri. Dan di situ waspadai saudara. Saya ini belajar saudara, sungguh-sungguh belajar dan terus saya belajar untuk mengikis hal ini. Dengan semua kepercayaan tanggung jawab yang dia berikan. Saya tahu ketika hal itu mulai muncul, saya akan lakukan sebaliknya. Ini bagian kalau saya belajar memimpin hidup saya saudara ya. Alarm saya bunyi, saya tidak akan langgar itu. Tapi saya akan lakukan sebaliknya. Mungkin itu sulit, mungkin itu sukar, mungkin itu tidak enak buat saya. Tapi saya akan pilih melakukan yang Tuhan mau. Daripada apa yang sekedar saya ini kerjakan saudara. Saya belajar saudara, ketika pemimpin saya pergi, diberi tanggung jawab. Ini yang namanya integritas. Ya, saya mau berkata, apakah integritas itu? Ketika pemimpin saya pergi, saya diberi tanggung jawab. Saya mendisiplin diri saya sendiri. Ketika justru tidak ada pemimpin yang lihat, saya akan bekerja 2, 3, 4, 5 kali lebih banyak daripada ketika pemimpin saya di tempat. Saya ulangi lagi saudara. Ketika tidak ada pemimpin atau tidak ada mata yang melihat apa yang kita kerjakan, tapi kita punya tanggung jawab, punya tugas yang harus kita selesaikan, saya belajar mendidik diri untuk memberikan lebih banyak. Lebih dari apa yang pemimpin saya harapkan. Dan itu ternyata sebuah fondasi yang Tuhan perhitungkan. Orang tidak ada yang lihat, pemimpin tidak ada yang lihat. Jangan lupa sudah, ada Tuhan yang selalu melihat. Ada Tuhan yang selalu melihat semua apapun yang kita kerjakan. Walaupun orang lain tidak melihat saudara.
Dan ketika itu saudara, kalau kita lakukan, saya berkata saudara, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang memberikan benar-benar firman-Nya ya dan amin. Promosi dan promosi akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak akan jadi orang yang biasa. Pasti Tuhan angkat dan Tuhan promosikan hidup kita. Sekecil apapun yang saudara buat. Sekecil apapun saudara. Saya mengenal seorang ibu rumah tangga saudara, sudah setengah baya, ya saya belajar dari hidupnya. Mungkin gak bisa pergi kemana-mana karena ada tugas tanggung jawab mengelola sebuah toko saudara. Ya, tapi saya belajar dari ibu ini saudara. Dia seorang ibu rumah tangga, gak banyak mungkin gak khotbah atau gak mimpin, dia tapi seorang pemimpin. Dia pimpin siapa? Karyawannya dari toko tersebut. Apa yang Tuhan percayakan. Tapi promosi Tuhan, dia menjadi toko. Kalau saya sebutkan, kalau saudara pergi ke kota A dan saudara tanya toko ini, boleh dibilang dari tukang becak, tukang sapu, tukang angkot, tahu saudara. Tuhan angkat begitu tinggi. Tokonya mungkin kecil, tapi toko yang memberikan teladan dan pengaruh saudara. Dan ini kepemimpinan yang berhasil. Dia berhasil memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya, memimpin anak buahnya. Dia hidup dengan integritas. Dia melayani Tuhan dengan apa? Dengan berkat yang dia terima saudara. Dia gak bisa pergi ke pulau-pulau. Tapi dengan berkat, dengan keuangan yang dia memberikan beasiswa yang banyak kepada semua di 34 provinsi. Dia membiayai banyak ministry saudara. Banyak keluarga dari hamba-hamba Tuhan ketika Tuhan gerakkan untuk dia nabur. Dia orang yang menabur saudara. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi hari ini ketika saya bertemu saudara, saya melihat luar biasa dan saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ini saudara, ini teladan, ya, sebuah teladan. Memimpin dengan ketulusan hati. Dia pimpin anak buahnya enggak semua anak Tuhan saudara, ya. Tapi dia tahu, setiap orang yang mampir ke toko itu juga tahu. Ini ada yang luar biasa dari ibu ini. Dan biar kita siang hari ini kita mau belajar saudara. Kita minta a good heart. Kita minta hati yang berintegritas. Kita minta hati yang murni. Melayani untuk Tuhan. Tadi Pak Fendi juga menyebutkan. Memimpin itu bukan mengintimidasi. Tapi memimpin, kepemimpinan yang berhasil ialah menarik orang untuk apa? Melakukan yang Tuhan mau. Dibawa dekat kepada Tuhan. Dan ini juga sebagai fondasi, sebagai kepemimpinan dalam hidup kita. Amin saudara, biarkan ketulusan hati memimpin perjalanan dalam kita memimpin apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Dan dengan kecakapan, jangan berhenti cuma di tulus hati, terus kita main bodoh-bodohan. No, harus upgrade saudara. Kita harus upgrade. Ya, harus upgrade semua kapasitas, kita harus tarik semua diri kita sendiri untuk maju lebih lagi. Supaya kita tidak tertinggal. Tapi yang di depan, biarkan ketulusan hati. A good heart yang di dalam ini dibersihkan. Karena apa yang di dalam akan terpancar di luar. Amin saudara.